Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita membahas soal kisi-kisi kimia klinik. Kimia darah ya di channel ATLM Indonesia. Yang mana ini bagian 36 ya untuk kimia klinik. Berbasis kompetensi teknologi laboratorium medik. Yang mana soal-soal ini soal latihan UAS, ujian akhir semester atau penilaian akhir semester bagi SMK ya. SMK TLM atau D3 TLM. Sebanyak soalnya yang kita rilis kali ini yaitu 50 soal. Jadi bagi siswi SMK TLM D3 TLM silahkan mencoba dan menyimak soal-soal sebagai berikut. Oke, langsung saja kita masuk ke soal nomor 1. Proses perubahan glukosa menjadi senyawa polimer glikogen dengan bantuan enzim dalam hepar disebut titik-titik. Yang A glikogenolisis, yang B glikogenesis, yang C gluconeogenesis, yang D glikolisis, atau yang E glukagon. Jadi jawabannya yang benar adalah glikogenesis. Glikogenesis adalah pembentukan glikogen. Ya, kata kuncinya genesis adalah pembentukan dari glikogen. Kita pindah lanjut ke soal nomor 2. Proses pemecahan glikogen menjadi senyawa yang lebih sederhana hingga terbentuk glukosa, maka proses ini disebut titik-titik. Yang A glikogenolisis, yang B glikogenesis, yang C gluconeogenesis, yang D glikolisis, atau yang E glukagon. Jadi jawabannya yang tepat di sini adalah glikogenolisis. Lisis itu artinya pecah. Jadi pemecahan glikogen dengan bantuan lisis ini berarti memecahkan, membentuk senyawa-senyawa glukosa. Lanjut nomor 3. Hormon yang aktif dalam menurunkan kadar glukosa darah dengan cara mengubah glukosa menjadi energi cadangan adalah titik-titik. Yang A glukagon, kemudian yang B lipase, yang C insulin, yang D amilase, atau yang E paratiroid. Jadi hormon mana yang benar? Jawabannya di sini yang tepat itu adalah insulin ya. Jadi insulin ini menurunkan kadar glukosa darah dan menyimpannya dalam bentuk energi cadangan. Lanjut pindah ke soal nomor 4. Hormon insulin diproduksi oleh titik-titik. Yang A sel-sel alfa pulau Langerhans, yang B sel-sel beta pulau Langerhans, yang C korteks ginjal, yang D medula oblongata, atau yang E kelenjar tiroid. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah sel-sel beta pulau Langerhans ya. Sel beta pulau Langerhans itu menghasilkan insulin, nanti lawannya di sel-sel alfa. Kita pindah lanjut ke soal nomor 5. Kadar glukosa darah normal dalam darah puasa berkisar titik-titik. Yang A 70 sampai 80 mg per dl, yang B 75 sampai 110 mg per dl, yang C 110 sampai 150 mg per dl, kemudian yang D 200 sampai 250 mg per dl, atau yang E 10 sampai 50 mg per dl. Jadi jawabannya di yang tepat adalah 75 sampai dengan 110 mg per dl. Jadi idealnya 110 plus minus ya. Jadi kisaran yang ideal itu adalah 100 mg per dl. Kalau ada kata kunci 100 itu adalah yang paling benar. Di sini adalah 75 sampai dengan 110. Kita pindah lanjut ke soal nomor 6. Pengawet darah untuk tujuan pemeriksaan glukosa dan tidak segera dilakukan pemeriksaan dalam 1 sampai 3 jam. Jadi 3 jam ya pengawetnya ini dan bersifat antiglikolitik. Maka harus digunakan titik-titik. Yang A Na2-EDTA, yang B natrium sitrat 3,8%, yang C
NaF dan kalium oksalat, yang D heparin, atau yang E double oksalat. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah NaF dan kalium oksalat. NaF-nya ini sebagai antiglikolitik, sementara kalium oksalat itu mencegah pembekuan dengan cara mengikat kalsium membentuk kalsium oksalat. Lanjut kita pindah ke soal nomor 7. Metode pemeriksaan glukosa yang paling dianjurkan dan sangat baik untuk mendiagnosis kelainan metabolisme glukosa adalah titik-titik. Yang A geodepap, yang B heksokinase, yang C glukostik biosensor, kemudian yang C ortotolidin, atau yang E Samoy Nelson. Jadi jawabannya di sini yang paling tepat adalah heksokinase. Jadi metode heksokinase adalah metode yang paling terbaik di antara semua metode yang ada dalam pemeriksaan glukosa darah. Jadi digunakan karena spesifik reaksinya, reaksi enzimatik. Kita pindah lanjut ke soal nomor 8. Gula darah merupakan glukosa yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut kecuali. Yang A rumus molekul C6H12O6, kemudian yang B 180,18 bm-nya, kemudian yang C merupakan gula utama dalam tubuh, kemudian yang D sangat berperan dalam pembentukan energi dan metabolisme tubuh termasuk panas, atau yang E termasuk dalam golongan keton atau ketosa. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah E ya. Termasuk dalam golongan keton atau ketosa. Dia yang benar adalah dalam golongan aldosa atau aldehid. Nah kita pindah lanjut ke soal nomor 9. Enzim amilase bertugas untuk mencerna titik-titik. Yang A amilum, yang B glukosa, yang C sakarosa, yang D maltosa, atau yang E glikogen. Jadi sesuai namanya, nama substratnya, maka enzimnya itu juga, yaitu amilase untuk mencerna amilum. Nanti amilum akan dicerna oleh amilase atau dipecah oleh amilase. Lanjut kita pindah ke soal nomor 10. Proses pembentukan glukosa dari senyawa yang bukan berasal dari karbohidrat, tetapi berasal dari protein atau lemak. Maka proses ini disebut titik-titik. Yang A glikogenolisis, yang B glikogenesis, yang C gluconeogenesis, yang D glikolisis, atau yang E glukagon. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah gluconeogenesis. Jadi kalau gluconeo, yang artinya neo ini yang bukan kan, genesis ini pembentukan. Jadi pembentukan glukosa yang bukan dari senyawa dia, tapi dari senyawa lain, yaitu lemak atau protein. Nah kita pindah lanjut ke soal nomor 11. Pemeriksaan glukosa metode GOD-FAB dengan hasil pemeriksaan terbentuk warna merah pada larutan uji. Panjang gelombang yang cocok untuk diukur adalah titik-titik karena merupakan serapan maksimum. Yang A 340 nanometer, yang B 405 nanometer, yang C 492 nanometer, yang D 54 nanometer, atau yang E 578 nanometer. Jadi jawabannya di sini adalah 546 nanometer untuk pemeriksaan glukosa metode GOD-FAB karena larutannya berwarna merah. Nah kita pindah lanjut ke soal nomor 12. Apabila glukosa dalam darah dibiarkan selama lebih 2-3 jam, maka glukosa akan terurai menjadi asam laktat atau asam pirufat, sehingga glukosa akan perlahan menghilang dalam darah. Maka proses ini disebut titik-titik. Yang A glikogenolisis, yang B glikogenesis, yang C gluconeogenesis, yang D glikolisis, atau yang E glukagon. Jadi jawabannya di sini yang tepat itu adalah glikolisis. Jadi glikolisis ini adalah proses pemecahan glukosa menjadi asam laktat atau asam pirufat. Ya mungkin dalam suasana aerob atau anaerob. Nah kita pindah lanjut ke soal nomor 13. Masih di channel ATR Indonesia dan masih di pemeriksaan glukosa.
Keadaan ditemukan glukosa dalam urin akibat tubuh tidak dapat mengontrol glukosa dalam darah sehingga melebihi nilai ambang ginjal untuk glukosa disebut titik-titik. Yang A hiperglikemia, yang B hipoglikemia, yang C glukosuria, yang D diabetes mellitus, atau yang E hiperlipidemia. Jadi jawabannya adalah glukosuria. Glukosuria adalah keadaan ditemukannya glukosa di dalam urin. Soal selanjutnya, soal nomor 14. Keadaan ditemukan peningkatan kadar asam dalam darah disertai adanya senyawa keton akibat kontrol glukosa dan lemak yang tidak baik pada penderita diabetes mellitus disebut titik-titik. Yang A ketoasidosis, yang B mikroangiopati, yang C dislipidemia, atau yang D gangren diabetik, atau yang E hipertrigliseridemia. Jadi jawabannya di sini yang tepat itu adalah kenaikan dari akibat itu yaitu ketoasidosis. Keto itu ada benda-benda keton, benda-benda keton tadi bersifat asam sehingga menurunkan pH darah. Terjadilah asidosis. Asidosis ini adalah asidosis metabolik. Jadi ketoasidosis. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 15. Berikut ini yang bukan termasuk kerja hormon insulin. Yang bukan ya. Yang A meningkatkan pemasukan glukosa dan kalium keluar sebagian besar sel di tubuh. Kemudian yang B secara keseluruhan efek hormon ini untuk mendorong penyimpanan energi dan meningkatkan pemakaian glukosa. Kemudian yang C merangsang sintesis glikogen di hati dan otot. Kemudian yang D mendorong perubahan glukosa menjadi asam asam lemak dan trigliserida. Atau yang E meningkatkan sintesis protein sebagian dari residu metabolisme glukosa. Jawabannya di sini yang tepat adalah yang A. Oke ya, jawabannya yang A ya. Meningkatkan pemasukan glukosa dan kalium keluar. Di sini artinya ke dalam ya, sebagian besar sel tubuh. Jadi artinya ke dalam ini. Nah, kita pindah lanjut teman-teman ke soal selanjutnya, soal nomor 16. Yang dimaksud dengan istilah polidipsia dan polifagia adalah titik-titik. Yang A polidipsia, haus dan banyak minum. Dan polifagia, banyak mengeluarkan urin. Yang B polidipsia, haus dan banyak minum. Dan polifagia, lapar dan banyak makan. Kemudian yang C. Yang C ya. Kemudian ini yang C tadi, banyak makan dan minum kan, dengan banyak mengeluarkan urin. Nah, kemudian yang D polidipsia, banyak mengeluarkan urin, dan polifagia, lapar dan banyak makan. Atau yang E polidipsia, borok dan luka kulit, dan polifagia, banyak mengeluarkan urin. Jadi bingung ya. Nah, untuk jawabannya di sini yang tepat adalah yang dimaksud dengan istilah polidipsia atau polifagia adalah yang B ya. Polidipsia itu haus dan banyak minum, polifagia banyak lapar dan banyak makan. Nah, kita lanjut teman-teman ke soal nomor 17. Pemeriksaan total protein, albumin dan globulin dalam darah dimaksudkan untuk menunjang diagnosis kelainan pada organ titik-titik. Yang A jantung, yang B darah, yang C hepar, yang D ginjal, atau yang E paru. Jadi jawabannya di sini untuk total protein, albumin dan globulin adalah hepar karena terkait dengan sintesisnya protein albumin oleh hepar. Nah, lanjut kita pindah ke soal nomor 18. Darah yang sudah membeku segera dilakukan sentrifugasi dengan kecepatan ideal titik-titik selama 5 sampai dengan 10 menit. Yang A 1000 sampai 1500 rpm. Yang B 2000 sampai 3000 rpm. Yang C 3000 sampai 3500 rpm. Yang D 3500 sampai 4000 rpm, atau yang E 16000 rpm. Jadi untuk sentrifugasi yang paling ideal itu sebenarnya adalah di 2000 sampai 3000 rpm ya, untuk memisahkan bekuan terhadap
apa namanya, serum yang akan kita ambil atau kita cari. Nah, lanjut kita pindah ke soal nomor 19. Dalam diet harian, kolesterol umumnya berasal dari lemak titik-titik dan trigliserida berasal dari lemak titik-titik. Yang A hewani dan tumbuhan, yang B tumbuhan dan hewani, yang C tumbuhan dan tumbuhan, yang D hewani dan hewani. Atau yang E eksogen dan endogen. Jadi jawabannya adalah kolesterol itu dari hewani, sementara trigliserida lebih banyak dari tumbuhan. Walaupun tidak mutlak ya. Trigliserida juga bisa berasal dari hewan, misalnya lemak sapi ya, lemak babi. Nah, ini kolesterol juga tidak mesti dari yang kita makan ya. Kolesterol bisa kita sintesis sendiri oleh tubuh, terutama oleh sel-sel Hepar. Nah, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 20. Sinar putih polikromatis pada fotometer menggunakan lampu halogen, kemudian difilter menggunakan filter 546 nanometer, maka sinar yang diteruskan adalah titik-titik. Yang A ungu, yang B biru, yang C hijau, kemudian yang D kuning, atau yang E jingga. Jadi jawabannya di sini untuk 546 sinarnya adalah berwarna hijau ya. Nah, pindah kita lanjut ke soal nomor 21. Skema dasar fotometer yang benar adalah titik-titik. Yang A sumber sinar, filter, detektor, kuvet, meter pengukuran. Yang B sumber sinar, filter, kuvet, detektor, meter pengukuran. Kemudian yang C sumber sinar, kuvet, filter, detektor, meter pengukuran. Yang D sumber sinar, detektor, filter, kuvet, meter pengukuran. Atau yang E sumber sinar, filter, detektor, kuvet, meter pengukuran. Jadi jawabannya di sini yang tepat itu adalah yang B. Sumber sinar dulu, lalu difilter, keluarlah panjang gelombangnya misalnya 546, lalu dilewatkan ke larutan yang di dalam dari kuvet ya. Jadi kuvet itu diisi larutan, maka akan terjadi absorbansi atau penghambatan transmisi, lalu dideteksi oleh detektor jumlah yang diterima oleh yang diteruskan ya, lalu diperlihatkan dalam bentuk meter pengukuran. Kita pindah lanjut ke soal nomor 22. Sinar yang diteruskan oleh virtual photometer dengan panjang gelombang 340 nanometer adalah titik-titik. Yang A ultraviolet, yang B biru, yang C hijau, yang D kuning, atau yang E orange. Jadi jawabannya di sini yang tepat itu adalah ultraviolet, 340 ultraviolet. Kalau warna biru ini biasanya di 405 ya. 405 dengan 492. Jadi kalau 492 yang birunya lebih muda, birunya yang lebih tua kan, kalau biru muda itu di 492. Sementara warnanya hijau itu adalah 546, kuning ini 578 ya. Nanti kalau misalnya keorenan di 600-an. Kita pindah lanjut ke soal nomor 23. Pemeriksaan kreatinin menggunakan metode Jave tanpa deproteinisasi. Terbentuk larutan kuning menjadi orange atau jingga. Panjang gelombang yang harus dipakai untuk pengukuran adalah titik-titik. Yang A 340 nanometer, yang B 405, yang D 492, yang C 546 nanometer, atau yang E 578 nanometer. Jadi jawabannya untuk kreatinin larutan yang berwarna oranye itu disinar dengan panjang gelombang 492 nanometer ya. Nah, 492 nanometer ini untuk larutan kuning sinarnya yang berwarna biru. Kita pindah lanjut ke soal nomor 24. Pemeriksaan protein metode Biuret menggunakan prinsip dasar atas reaksi titik-titik. Yang A, ikatan kompleks antara protein dengan ion tembaga membentuk warna biru ungu. Kemudian yang B, ikatan kompleks antara protein dengan BCG membentuk ikatan warna hijau biru. Kemudian yang C, ikatan kompleks dengan asam pikrat dalam suasana alkali membentuk warna jingga. Kemudian yang D, ikatan kompleks dengan EDTA membentuk senyawa kompleks yang larut. Atau yang E, ikatan kompleks dengan asam sulfanilat dan nitrit membentuk senyawa berwarna merah. Jadi jawabannya di sini untuk Biuret adalah yang A.
Ikatan kompleks antara protein dengan ion tembaga Cu2+ membentuk warna biru keunguan atau ungu ya. Semakin tinggi warnanya ungu nanti. Kita pindah lanjut ke soal nomor 25. Berikut ini bukan termasuk dari guna protein plasma titik-titik. Adalah titik-titik. Yang A, merupakan sistem buffer dalam darah melalui mekanisme kompensasi. Yang B, mengatur keseimbangan cairan tubuh. Komponen yang berperan penting adalah albumin. Kemudian yang C, mengatur aktivitas dalam sel melalui lemak. Kemudian yang D, merupakan cadangan dari protein jaringan. Atau yang E, merupakan alat transport dari zat-zat yang tidak larut dalam plasma, misal bilirubin dan steroid. Jadi jawabannya di sini adalah yang bukan, itu adalah yang C, mengatur aktivitas dalam sel melalui lemak. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 26. Lipoprotein yang dikenal sebagai kolesterol baik. Komponen utama terdiri atas protein 50%, kolesterol 20% atau 15-25%. Gunanya untuk mengangkat atau mengangkut kolesterol dan fosfolipid adalah titik-titik. Yang A HDL, LDL maksudnya, yang B HDL, yang C VLDL atau yang D silomikron atau yang E fosfolipid. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah HDL. Di HDL ini kolesterol baik ya, high density lipoprotein. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 27. Puasa yang ideal disarankan bagi pasien yang akan melakukan pemeriksaan profil lipid, kolesterol, trigliserida, HDL, LDL ada titik-titik. Yang A 2-3 jam, yang B 6-8 jam, yang C 8-10 jam, yang D 10-12 jam, yang E 12-14 jam. Jawabannya di sini adalah 12-14 jam ya, bahkan kalau untuk khusus pemeriksaan profil lipid. Nah, kalau 10 jam itu sebenarnya bisa juga ada yang memilih 10-12 jam. Ya. Kalau untuk puasa biasa itu 10 jam untuk pemeriksaan glukosa dan lain-lain, tapi kalau untuk profil lipid bisa di atas 12 jam. Kita lanjut pindah ke soal nomor 28. Urea berasal dari amoniak yang dikonjugasi dengan gas CO2 oleh enzim tubuh. Tujuan perubahan ini oleh tubuh dimaksudkan untuk titik-titik. Yang A, mengurangi efek amoniak yang lebih beracun dan efek amoniak yang menaikkan pH darah. Kemudian yang B, mempermudah ekskresi ke ginjal. Yang C, menjadikan senyawa yang lebih mudah larut. Kemudian yang D, menjadikan senyawa yang mudah menguap. Atau yang E, menaikkan pH darah sehingga tidak menyebabkan alkalosis. Jadi jawabannya di sini mengubah amoniak menjadi urea. Tujuannya mengurangi efek amoniak yang lebih beracun. Jadi amoniak itu lebih beracun daripada urea ya. Dan amoniak ini bersifat menaikkan pH. Jadi akan terjadi apa? Alkalosis. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 29. Berikut ini hal bukan termasuk dalam kondisi penyakit yang menyebabkan penurunan kadar albumin adalah titik-titik. Yang A, luka bakar kecil. Yang B, gangguan pencernaan atau absorpsi protein yang tidak adekuat. Yang C, penyakit hati akut dan kronik di mana sintesis albumin menurun. Yang D, peningkatan kehilangan albumin seperti pada luka bakar yang luas. Atau yang E, sindrom nefrotik. Jadi jawabannya di sini jelas yang A, luka bakar kecil ya. Karena lawannya tadi di yang D, luka bakar luas. Dan ada diberikan penjelasan peningkatan kehilangan albumin. Lanjut kita pindah ke soal nomor 30. Lipoprotein yang memiliki kadar trigliserida paling tinggi adalah titik-titik. Yang A LDL, yang B HDL, yang C VLDL, yang D silomikron atau yang E fosfolipid. Di jawabannya yang paling tertinggi trigliseridanya di dalam lipoprotein ini adalah silomikron. Silomikron itu mengangkut trigliserida dari usus menuju hati. Nah, pindah kita ke soal nomor 31.
Guna kolesterol bagi tubuh adalah kecuali titik-titik. Yang A merupakan zat esensial untuk struktur dinding sel, yang B bahan yang membuat kulit kedap air. Kemudian yang C digunakan tubuh untuk membentuk garam empedu sebagai fasilitator untuk pencernaan lemak, ya kan? Atau yang yang D maksudnya sebagai bantalan tubuh terhadap benturan, atau yang E untuk bahan dasar pembentukan hormon steroid, misalnya kortisol, estrogen, androgen oleh kelenjar adrenal, ovarium, dan testis. Jadi jawabannya di sini yang tepat itu adalah yang D. Sebagai bantalan tubuh terhadap benturan. Ini yang bukan fungsi kolesterol ya. Oke. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 32. Nah, masih di channel ATL Indonesia ya. Kadar urea plasma yang tinggi terkait peningkatan katabolisme protein jaringan disertai dengan keseimbangan nitrogen negatif pada kondisi titik-titik. Yang A penyakit ginjal, kemudian yang B hemolisis eritrosit, kemudian yang C koma diabetika, yang D penyakit Addison, atau yang E leukemia. Jadi di sini jawabannya yang tepat adalah koma diabetika. Jadi koma karena pasiennya diabetes. Nah, lanjut kita pindah ke soal nomor 33. Kondisi kreatinin plasma yang rendah dapat ditemukan pada kondisi titik-titik. Yang A gagal ginjal kronik, yang B miastenia gravis, yang C nefropati diabetik, kemudian Y pyelonefritis, atau yang E leukemia. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah miastenia gravis. Oke, kita pindah ke soal nomor 34. Metode pemeriksaan untuk asam urat dalam darah adalah titik-titik. Yang A Berthelot reaction, yang B Kageyama dan VAV, yang C Jave, kemudian yang D BCG, atau yang E Biuret. Di sini untuk asam urat itu ada metode namanya metode Kageyama ya, dan PAP. Tapi yang paling banyak sekarang metode PAP ya, asam urat metode paraaminovenazon. Kita pindah lanjut ke soal nomor 35, masih di channel ATL Indonesia. Manfaat pemeriksaan laju filtrasi glomerulus adalah di bawah ini kecuali. Yang A indeks fungsi ginjal, kemampuan penyaringan dan membersihkan darah. Kemudian yang B deteksi dini kerusakan ginjal. Kemudian yang C pemantauan progresi penyakit ke arah gagal ginjal terminal. Kemudian yang D pemantauan kecukupan terapi hepar pengganti. Kemudian yang E membantu mengoptimalkan terapi dengan obat tertentu. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah membantu mengoptimalkan terapi dengan obat tertentu. Jadi di sini bukan fungsi dari laju filtrasi glomerulus. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 36. Keadaan serum dengan tingkat kekeruan yang sangat tinggi disertai warna putih pada pasien yang mengalami peningkatan profil lemak dalam darah umumnya disebut titik-titik. Yang A hemolisis, yang B ikterik, yang C lipemik, kemudian yang D hipovolemik, atau yang E hiperbilirubinemia. Jadi di sini maksudnya yang benar adalah lipemik. Lipemik ini adalah serumnya keruh putih ya. Oke, karena tingginya profil lemak. Kita pindah lanjut ke nomor 37 soalnya ya. Kreatinin serum diukur lebih banyak menggambarkan fungsi ginjal dibandingkan urea. Hal ini karena titik-titik. Yang A kreatinin hampir 100% difiltrasi dan dieskresikan oleh ginjal. Kemudian yang B kreatinin menggambarkan massa otot aktif dalam bekerja. Kemudian yang C kreatinin lebih stabil dibandingkan urea. Kemudian yang D kreatinin lebih mudah diukur dibandingkan urea. Kemudian yang E kreatinin masih dibutuhkan tubuh untuk membentukkan asam amino bila mengalami kekurangan asupan protein. Di sini keunggulan kreatinin dibandingkan urea untuk fungsi ginjal adalah kreatinin ini hampir 100% difiltrasi dan dieskresikan oleh ginjal. Beda dengan urea ya. Kalau ada
keseimbangan nitrogen negatif, maka dia akan ditahan oleh tubuh, digunakan untuk membentuk asam amino ya dengan asam lemak dengan urea dari aminanya itu membentuk nanti asam amino. Nah, kita pindah ke soal nomor 38. Nilai normal urea dalam darah adalah titik-titik. Yang A 75 sampai 110 mg per dl, yang B 10 sampai 50 mg per dl, yang C 0,7 sampai 1,2 mg per dl, kemudian yang D 3,8 sampai dengan 5,1 gram per dl, atau yang E 3,4 sampai dengan 7,0 mg per dl. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah yang B, 10 sampai 50 mg per dl. Kita pindah lanjut ke soal nomor 39. Asam urat merupakan produk metabolisme akhir dari titik-titik. Yang A kreatin fosfat otot, yang B biliverdin, yang C amonia, yang D purin, atau yang E asam urat. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah asam urat itu adalah purin ya. Jadi metabolisme akhir dari produk purin. Kita pindah lanjut ke soal nomor 40. Nilai rujukan untuk asam urat pria ya dewasa adalah titik-titik. Yang A 2,4 sampai dengan 5,7 mg per dl, kemudian yang B 3,7 sampai dengan 7,0 mg per dl, kemudian yang C 2,5 sampai dengan 5,5 mg per dl, yang D 10 sampai 50 mg per dl, atau yang E 0,7 sampai dengan 1,1 mg per dl. Jadi untuk asam urat pria itu adalah 3,7 sampai dengan 7,0. Jadi ini kata kuncinya lebih tinggi daripada wanita. Jadi 3,7 sampai dengan 7,0 mg per dl. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 41. Keadaan serum berwarna merah karena tercampur dengan hemoglobin bebas sehingga mengganggu pemeriksaan disebut titik-titik. Yang A hemolisis, yang B ikterik, yang C lipemik, yang D hipovolemik, atau yang E hipobilirubinemia. Jadi di sini yang tepat untuk bercampurnya darah dengan hemoglobin bebas, serum dengan hemoglobin bebas adalah hemolisis. Hemolisis ini adalah keadaan pecahnya sel eritrosit sehingga terlihat berwarna merah pada serum. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 42. Pemeriksaan elektroforesis protein dengan hasil berupa menyerupai huruf M adalah ditemukan pada kasus yang A infeksi kronik, yang B multiple myeloma, yang C nephrotic syndrome, yang D syndrome cirrhosis, atau yang E hypoalbuminemia. Jadi kalau untuknya M tinggal mengingatnya adalah MM multiple myeloma. Jadi nanti di bagian awal tinggi, di bagian tengah rendah, di bagian akhir tinggi. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor selanjutnya, nomor 43. Pemeriksaan kreatinin kliren dimaksudkan untuk pemeriksaan titik-titik. Yang A hepar, yang B ginjal, yang C jantung, yang D saluran cerna, atau yang E paru-paru. Jadi jawabannya di sini adalah untuk pemeriksaan ginjal ya. Kreatinin kliren untuk melihat laju filtrasi ginjal. Kita pindah lanjut ke soal nomor 44. Pemeriksaan kreatinin kliren menggunakan metode titik-titik. Nah, ini metodenya yang ditanya. A Jape kreatinin, yang B Berthelot reaction, yang C CHOD pap, yang D GPO pap atau biuret. Jadi jelas di sini jawabannya yang A karena ada kata-kata kreatinin. Jadi di sini kreatinin kliren menggunakan Jave kreatinin. Nah, lanjut kita pindah ke soal nomor 45. Hormon glukagon yang menaikkan kadar glukosa darah diproduksi oleh titik-titik. Yang A sel-sel alfa pola Langerhans, yang B sel beta pola Langerhans, yang C korteks ginjal, yang D medula oblongata, yang E kelenjar tiroid. Jadi jawabannya di sini yang tepat untuk glukagon adalah sel-sel alfa pulau Langerhans.
Jadi lawannya dari insulin tadi ya, insulin sel-sel beta pulau Langerhans. Kita pindah lanjut ke soal nomor 46. Masih di channel ATN Indonesia ya. Alat yang digunakan untuk mengambil serum dalam jumlah kecil menggunakan tip dengan ketepatan yang tinggi dan bisa dikalibrasi adalah titik-titik. Yang A pipet tetes, yang B makropipet, yang C mikropipet, yang D dispenser, atau yang E diluter. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah mikropipet. Mikropipet, ada yang menyebutnya itu adalah Clinivet, ya sama saja itu merek kan, tapi dia adalah mikropipet, pinpipet, atau transferpet atau Clinivet. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 47. Keadaan serum yang berwarna kuning muda hingga kuning tua jingga pada penderita gangguan hepar adalah titik-titik. Yang A hemolisis, yang B ikterik, yang C lipemik, yang D hipovolemik, atau yang E hipobilirubinemia. Jadi jawabannya yang tepat adalah kondisinya ikterik atau ikterus atau jaundice atau hiperbilirubinemia. Nah, kita pindah lanjut ke soal 48. Adanya kelainan pada ginjal, faal ginjal, dilakukan pemeriksaan panel pemeriksaan laboratorium. Berikut ini yang termasuk panel pemeriksaan laboratorium untuk faal ginjal adalah titik-titik. Yang A AST, ALT, total protein, albumin, dan bilirubin. Kemudian yang B AST, LDH, CPK, CKMB, mioglobin, troponin, T. Yang C urea, kreatinin, asam urat, dan cystatin C. Yang D glukosa puasa, glukosa 2-JMPP, glukosa urin, dan HbA1c. Atau yang E kolesterol, trigliserida, HDL kolesterol, dan LDL kolesterol. Jadi kalau untuk ginjal adalah urea, kreatinin, asam urat, dan cystatin C ya, untuk pemeriksaan faal ginjal. Nah, lanjut kita pindah ke soal 49. Pemeriksaan AST dan ALT berdasarkan atas perubahan NADH menjadi NAD+ pada sinar UV hingga reaksi disebut penurunan absorben. Hal ini karena titik-titik. Yang A, NADH sulit ditembus oleh sinar 340 nanometer, ya kan, diuraikan oleh enzim menjadi NAD+ yang mudah ditembus oleh sinar UV 340 nanometer sehingga penurunan absorben. Kemudian yang B NADH yang kan mudah ditembus di sinar 340 nanometer, sedangkan NAD+ sulit ditembus 340 nanometer sehingga terjadi penurunan absorben. Atau yang C, enzim AST dan ALT menguraikan substrat pada sinar 405 nanometer setiap 20 detik sehingga terjadi penurunan absorben. Atau yang D, enzim AST dan ALT menguraikan para-nitrofenil fosfat berwarna kuning muda menjadi para-nitrofenol yang berwarna kuning tua. Atau yang E lagi, terbentuk senyawa kompleks yang larut dan stabil yang berwarna jingga kuning. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah A ya. NADH itu sulit ditembus oleh sinar UV sehingga absorben tinggi ya. Diuraikan oleh enzim menjadi NAD+ yang mudah ditembus oleh sinar UV ya kan 340 nanometer sehingga absorbennya mengalami penurunan. Nah, kita pindah lanjut soal selanjutnya, soal nomor 50. Pemeriksaan ALT dan AST dikatakan tidak linear apabila titik-titik. Yang A, jumlah enzim terlalu banyak sehingga saat diukur hanya sebagian saja yang bereaksi dan sebagian belum terukur. Terlihat adanya grafik pengukuran patah seperti huruf L. Kemudian yang B, jumlah enzim setara dengan jumlah substrat saat diukur sehingga terbentuk kurva lurus. Kemudian yang C, jumlah enzim sedikit sedangkan substrat dalam jumlah banyak. Sehingga hanya sedikit saja substrat yang bereaksi dengan enzim. Atau yang D, jumlah substrat terlalu banyak sehingga enzim yang bereaksi pun akan banyak juga.
akibatnya reaksi berlangsung lambat. Atau yang E, enzim mengalami denaturasi akibat pengukuran yang terlalu lama. Dan hasil pengukuran terbentuk grafik huruf L ya. Nah, jadi mana ini jawabannya? Jadi untuk soal 50 ini jawabannya yang tepat adalah yang A ya. Jumlah enzim terlalu banyak, itu tidak linear nanti. Jadi saat diukur hanya sebagian yang terukur karena habis duluan substratnya sebelum reaksi pengukurannya berakhir. Akibatnya tidak ada penurunan absorben atau sehingga grafiknya seperti huruf L ya, patah, tidak membentuk diagonal. Nah, itu saja teman-teman, sebanyak 50 soal dari soal-soal kimia klinik kisi-kisi untuk UAS atau PAS bagi ATLM yaitu SMK-TLM dan Diploma 3 TLM. Ya, semoga soal-soal tadi memberikan manfaat bagi teman-teman, dan jangan lupa bagi yang bergabung jangan lupa subscribe ya, nantikan soal lainnya. Salam kompetensi, selamat belajar dan sukses selalu. Semoga mendapatkan nilai yang tertinggi dan lulus. Oke, itu saja. Sampai jumpa. Saya Ahmad Lep pamit. Bye.